Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillah. Salawat dan salam dan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Para imam, guru, ustaz, ustazah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibu bapak, para shaimin dan shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik, temanya apa tadi? Menjadi orang yang dermawan. Kira itu temanya. Kita beda-beda sedikit enggak apa-apa. Yang penting itu juga bahasannya. Bapak Ibu rahimakumullah, lebih enaknya bahasa kita gunakan dengan konsep sedekah. Dalam Al-Qur'an banyak ayat menceritakan tentang sedekah, infak, zakat, wakaf dan seterusnya ataupun hadiah. Intinya adalah menjadi orang dermawan. Lantas kenapa hebat bahasa ini dibahas oleh kita hari ini? Banyak bahasan penting hari ini kita bahas. Mungkin salah satunya adalah gosip tentang COVID yang hari ini merajalela ada di mana-mana. Tapi semakin merajalelanya COVID di mana-mana, semakin asik pula kadang-kadang kita santai. Itulah keadaan kita. Bapak Ibu rahimakumullah, kita tinggalkan cerita COVID. Kita bahas tentang tadi bahas pertama tentang sedekah saja. Karena waktunya sempit, ada beberapa hal. Pertama, sedekah atau sejenisnya itu menjadi cita-cita setiap orang yang pertama meninggal dunia. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaka wa akum minas salihin. Kata manusia yang nanti akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, baru saja dikubur di alam kubur, mereka berkata kepada Allah, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaka wa akum minas salihin. Duhai Tuhan, seandainya sebentar saja kami bangkit ke muka bumi ini, sesaat saja kami bangkit ke permukaan bumi ini, kami niscaya akan bersedekah, kami niscaya akan berinfak, kami niscaya akan berzakat, kami niscaya akan menjadi orang dermawan. Itu intinya cita-cita bagi seorang yang pertama baru saja masuk ke alam kubur. Tidak ada cita-cita lain. Orang yang baru dimasukkan dalam kubur, setelah pertanyaan malaikat tiba, mereka bercita-cita bukan untuk nongol anak. Itu cerita mistik bahwa kadang-kadang orang bercerita bahwa 7 hari pertama roh gentayangan. Ingin apa? Konon ceritanya melihat keluarganya ditinggal. Itu cerita mistik. Yang pasti kata Allah Subhanahu wa taala, mereka sedang di alam kubur. Seandainya sebentar saja bangkit ke permukaan bumi ini, sebentar saja keluar, hadir kembali di masjid Al-Mu'minin ini, cita-citanya bukan ingin sholat berjamaah, cita-citanya bukan ingin naik haji, cita-citanya bukan ingin umrah, cita-citanya hanya laksat fatasaddaka wa aku minas salihin. Niscaya aku katanya ingin menjadi hamba yang bersedekah. Maka menjadi orang dermawan itu ternyata menjadi cita-cita orang yang baru meninggal dunia. Bapak Ibu rahimakumullah, urusan meninggal dunia ini ternyata urusan yang sangat rahasia. Kita tidak tahu kapan kita tiba. Mungkin ibu-ibu duluan, saya belakangan. Atau kebalikannya, saya belakangan, ibu-ibu yang duluan. Kira begitulah suasana hidup dan kematian. Atau pakai abjad, huruf A duluan. Siapa kira ibu huruf A duluan? Duluan itu. Nanti duluan dia akan berkata, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaka wa akum minas salihin. Baru huruf B. Siapa huruf B lagi itu? Nanti saya giliran huruf Z terakhir. Itu kira-kira. Yang jelas, sebelum masa kematian tiba, maka menjadi orang dermawan itu menjadi sesuatu yang sangat hebat pada dasarnya. Mumpung masih lebaran, masih bulan puasa, maka menjadi orang dermawan menjadi sesuatu yang sangat indah dan dicita-citakan. Yang kedua, Abu Hurairah ketika Nabi telah meninggal, pikirannya agak gelisah. Tapi Abu Hurairah ketika Nabi meninggal gelisah,
Bukan Abu Hurairah pergi kemana-mana, tapi Abu Hurairah pergi ke Masjid Nabawi, itikaf di masjid. Itikaf di masjid. Baru 1 hari itikaf di masjid, ternyata ada orang di masjid tersebut yang gelisah kelihatannya. Abu Hurairah tak nyaman itikaf di masjid tersebut. Rencana Abu Hurairah mau ngaji banyak karena hatinya sedih barusan ditinggal Nabi. Rencana Abu Hurairah meninggalkan keluarganya di rumah, bersemayam di masjid supaya hilang rasa sedihnya barusan ditinggal Nabi. Ternyata baru saja itikaf di masjid, ada orang sebelahnya gelisah perasaannya. Abu Hurairah tak nyaman melihatnya. Ditanya, "Fulan, kenapa kelihatannya wajahmu murung? Ada apa gerangan? Ceritalah kemari sama saya." Apa kata orang tadi? "Wahai Fulan, wahai Tuan, hidup saya sedang gelisah, keadaan saya sedang susah, anak istri saya tak punya harta, uang pun tak ada. Hari ini lebaran sebentar lagi tiba, baju tak punya, makan lebaran tak ada, bahkan bukan puasa pun tak punya." Sedihlah intinya. Abu Hurairah ternyata langsung membawa orang tadi keluar. "Ayo kalau gitu kita keluar. Saya ingin berikan apa kebutuhanmu. Kalau kira-kira kamu ingin bayar hutang, biar saya bayarkan hutang. Kalau kira-kira kamu ingin baju lebaran, ayo kita beli baju lebaran. Kalau kira-kira ingin buka puasa, mari kita cari bukan puasa." Si orang tadi heran, bukannya Tuan barusan mau itikaf di masjid ini, kenapa Tuan mau keluar bersama saya? Apa kata Abu Hurairah? Tahukah bahwa Nabi pernah bersabda bahwa menolong satu orang dalam kehidupan dunia ini maka lebih hebat pahalanya daripada 30 hari iktikaf di Masjid Nabawi. Iktikafnya bukan di Masjid Al-Mu'minin, tapi di Masjid Nabawi. Iktikafnya di Masjid Nabawi di Madinah 30 hari. Ternyata pahala memberi makan orang lain, memberikan manfaat kepada orang lain itu lebih besar pahalanya daripada iktikaf 30 hari di Masjid Nabawi. Apa kata Rasulullah SAW? "Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasa Allah kurbatan min kurabi yaumil akhirah." Barang siapa yang melepaskan beban seorang hamba manusia yang lain di dunia ini, yang mereka punya perasaan susah, diberikan sesuatu pertolongan agar hilang kesusahannya. Ada orang yang tak punya bukaan puasa, diberi bukaan puasa. Ada mungkin orang gelisah yang rumahnya anaknya tak bisa makan, diberikan makanan. Ada bahkan orang bersedih menjelang lebaran, tak punya baju lebaran, belikan baju lebaran. Orang kayak gitu karena kata Nabi, seperti kata Abu Hurairah, pahalanya lebih besar daripada 30 hari iktikaf di Masjid Nabawi. Orang kadang-kadang kan rame mau iktikaf di Masjid Abu Darda, orang mau iktikaf di Masjid An-Nur 10 hari bulan jalan lebaran. Ternyata ada satu orang yang terlupakan yang manfaatnya lebih hebat. Apa itu? Memberi kelapangan kepada seorang hamba mukmin yang sehingga dia gembira dengan apa yang kita berikan. Maka kalau kita gembira dia gara-gara kita beri manfaat kepadanya, maka manfaatnya kata Nabi lebih hebat dari 30 hari orang beriktikaf di Masjid Nabawi. Bapak Ibu rahimakumullah, ternyata perihal memberi makan pada orang lain, menjadi orang dermawan, ini perkara sederhana tapi susah. Perkara sederhana tapi susah. Saya ada melihat satu masjid dalam kehidupan warga orang yang mewah-mewah rumah tangganya. Sekitar masjid tadi ternyata rumahnya mewah-mewah, mobilnya mewah-mewah, banyak harta di mana-mana. Ternyata panitia masjid sibuk untuk membangun WC yang keramiknya nggak ada yang nyumbang. Ternyata orang berlomba-lomba kadang membangun rumah yang mewah, memiliki mobil yang banyak, berkilat dan uang berlimpah. Ternyata kadang enggan menjadi orang dermawan. Bapak Ibu rahimakumullah, dahulu diceritakan dalam cerita banyak ulama, ada seorang kaya raya yang sebentar lagi meninggal. Ada orang kaya sebentar lagi meninggal. Itu nyawanya sudah Senin, Kamis, Rabu, Jumat. Kalau istilah di komputer tuh udah dak-dikduk, sebentar lagi lurus. Dia bikin wasiat kepada anaknya, "Nak, nanti kalau ayah meninggal,
tolong tungguin kuburan ayah, nanti separuh harta ayah ambillah untuk kamu, jangan kasih yang lain. Kata anaknya, mana mungkin ya, masa ayah sudah meninggal jadi mayat saya tunggu di kuburan? Enggak, saya tak mau. Padahal dia anaknya. Akhirnya si orang kaya tadi berikan kepada adik-adiknya, dikumpulkan adik-adiknya. Wahai adik-adik, kira-kira siapa di antara kalian yang nanti mau nungguin saya di alam kubur kalau saya meninggal? Kalau yang mau, ambillah separuh harta saya, yang banyak itu. Tak ada ternyata adik yang mau. Hingga akhirnya bikinlah sayembara pengumuman di kota. Siapa di antara masyarakat yang mau nanti nungguin si orang ini meninggal di alam kuburnya 40 hari, maka harta kekayaannya separuh diambil untuk dia. Ternyata tepatlah pas hari kematian, maka dirayakanlah kematian tersebut laksana seorang raja yang kaya raya. Sampailah informasi pengumuman itu ke seorang petani miskin di perkampungan kumuh yang kerjaannya setiap hari mencari kayu di hutan. Datanglah dia ke rumah tadi, mengatakan, saya siap untuk menunggu alam kuburnya 40 hari. Ringkas cerita, dikuburkanlah jenazah ini, dibikin lubang sebelahnya untuk ruang tunggu orang yang menunggu kuburan tadi. Pulanglah semua orang setelah dikuburkan. Kan biasanya kalau semua orang sudah pulang dikuburkan, maka malaikat pun datang ingin bertanya kepada si jenazah. Ternyata pas malaikat mungkar nakir datang, malaikat tidak bertanya kepada si jenazah. Kenapa? Karena masih ada satu orang. Tak mungkin malaikat bertanya kepada jenazah kalau masih ada orang di kuburan. Karena keburu udah sampai ke kuburan, malaikat tidak pulang. Akhirnya bertanya sama orang yang nunggu tadi. Hei Fulan, siapa sampean? Kata dia, saya tukang kayu. Lantas ngapain di sini? Saya bertugas menunggu jenazah ini 40 hari. Emangnya kamu siapa? Saya tukang kayu. Ini apa? Ini kapak. Dari mana kamu dapat kapak ini? Kata malaikat. Saya beli dari menjual kayu. Baik, malaikat pun pulang. Hari kedua datang lagi malaikat. Ini orang masih ada ternyata di situ. Ditanya lagi. Oh, ternyata kamu masih ada di sini. Oke, kemarin kapak ini punya kamu. Kapak ini kamu gunakan untuk nyari apa? Saya nyari kayu malaikat. Kayunya untuk kamu apain? Saya mau jual. Kalau kamu potong sama ndak ratanya? Mana mungkin sama rata. Saya potong icak-icak saja. Yang penting terjual, laku di pasaran. Pulang-pulang malaikat. Hari ketiga, keempat, kelima, sampai hari ke-39. Pertanyaannya masih muter-muter sekitar kapak. Untuk apa? Jual kayu. Kayunya seperti apa? Kayunya ditanam siapa? Maka muter-muter sekitar kayu dan penjualan kayu oleh si tukang kapak tadi. Ternyata masuklah hari ke-40. Orang kota penasaran, ingin melihat apa kejadian gerangan si tukang kapak yang ada di ruangan tadi. Maka berkumpullah orang masyarakat kota datang ke kuburan. Hari ke-40 malaikat datang kembali. Sebelum malaikat datang, orang tadi lompat dari kuburannya, takut berlari. Sambil takut berlari, orang-orang heran. Apa kata dia? Saya tidak mau lagi harta saya. Yang mau harta orang kaya yang banyak ini ambillah untuk kalian. Saya tidak mau lagi. Saya hanya punya sebilah kapak saja. Itu 40 hari pertanyaannya muter-muter saja. Bagaimana kalau saya punya mobil? Bagaimana saya kalau punya rumah mewah? Bagaimana saya punya kebun yang banyak? Saya punya sawit yang banyak. Pertanyaannya berapa tahun akan tuntas? Saya hanya punya sebilah kapak 40 hari. Ternyata malaikat tak tuntas-tuntas nanya. Silakan ambillah, saya tak mau lagi. Akhirnya cerita itu menceritakan kepada kita bahwa menjadi orang dermawan itu ternyata akan menghilangkan pertanyaan malaikat-malaikat tadi di alam kubur yang banyak. Kata Nabi, orang yang dermawan tersebut pintunya adalah pintu min ghairi hisab dan surga. Maka seandainya apa yang kata Nabi tadi, satu orang saja dibantu di dunia ini, maka pahalanya lebih dari seperti orang yang 30 hari iktikaf di Masjid Nabawi. Bapak Ibu rahimakumullah, maka tidak ada jalan lain seperti yang hari ini kita lakukan, sering berinfak berderma kepada yang lain. Apa kata orang tua kita dulu? Semangkuk bubur itu lebih kuat dan kokoh daripada tembok yang tinggi berdiri. Apa maksud orang tua kita dulu?
Ada orang memang rumahnya sederhana saja. Ada orang sebelah rumahnya mewah, tinggi kaya raya, temboknya besar. Bahkan ada 2 ekor anjing pula yang nungguin rumah. Si miskin yang sederhana tadi suka dia ngasih tetangga semangkuk bubur atau sesisir pisang kepada tetangganya. Sementara si kaya dia pelit. Kalau beli durian, dia tentek durian dari luar, orang mencium semua baunya, dia makan di rumah tangganya, pas nanti selesai kulitnya ditenteng, bahkan dipajang di pintu pagar rumah tangganya. Pas kejadian maling, nanti ada maling mencuri rumah orang miskin tadi. Apa kata tetangga? Maling, jangan coba-coba engkau maling rumah ini. Mereka inilah saudara kami. Mereka yang suka memberi kami bubur, suka memberi kami pisang. Mereka jangan coba-coba engkau maling di sini. Kami adalah keluarganya sekitar sini. Maka amanlah rumah dia, walaupun dia hanya suka memberi tetangga semangkuk bubur. Yang orang kaya, datanglah maling ke sana, celingak-celinguk, ditanya sama tetangga sebelah. Mas ngapain? Kata orang tadi saya mau maling. Apa kata tangganya? Tunggu sebentar, saya ambilin tangga. Ditolong maling tadi untuk ambil tangga, karena pagarnya tinggi. Bukan malah dicegah maling datang, malah dibantu untuk naik tangganya biar mudah. Hati-hati ya, biar kami tunggu. Nanti kalau ada orang datang, kami kasih tahu. Nanti kalau ada anjingnya, malah diracunin. Akhirnya apa yang terjadi? Rumah walaupun besar, tinggi pagarnya, ternyata gampang saja ambil maling karena semua orang tidak peduli dengan dia. Semangkuk bubur ternyata lebih mengamankan daripada tembok tinggi berdiri. Itulah makna orang yang dermawan. Maka oleh karenanya, karena waktu yang sudah singkat ini, mohon maaf kurang kekhilafan, satu tema saja bahwa jadi orang dermawan ternyata lebih bahagia dan menenteramkan jiwa setiap manusia di warga. Maka mudah-mudahan kalimat singkat ini mampu menggugah hati kita menjadi orang yang baik dan dermawan kepada siapa saja, baik kepada keluarga, istri, suami, dan anak tercinta di rumah. Terima kasih perhatian. Mohon maaf kurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.